Santapan Harian, Rabu, 8 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membuka Alkitab ini dengan penuh rasa syukur. Biarlah setiap ayat menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami yang sering bimbang. Tuntunlah kami untuk berjalan seturut jalan-Mu yang benar. Di dalam Kristus Yesus, Sang Terang Abadi, kami memohon. Amin. 1 Samuel 16 ayat 1-13. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sahabat Scripture Union Indonesia, kita hidup di dunia yang gemar menilai tampilan luar. Seberapa menarik penampilan orang, seberapa besar prestasinya, atau seberapa menonjol ia di mata publik. Namun, kisah pemilihan Daud mengungkapkan penilaian Allah yang sangat berbeda. Saat manusia terpukau pada penampilan, Allah melihat hati.
Jelas sekali digambarkan bagaimana Tuhan memberi perintah kepada Samuel, sehingga ini bukanlah agenda Samuel yang sedang berduka. Perintah Tuhan sangat jelas dan spesifik. Ia mengutus Samuel kepada Isai untuk mengurapi raja yang dipilihnya. Bahkan ia memberitahu bagaimana Samuel dapat melakukannya. Lalu Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Samuel sempat terpesona ketika ia melihat Eliab, anak sulung Isai. Dalam pikirannya, inilah sosok yang tepat untuk menggantikan Saul, yaitu tinggi, kuat, dan berwibawa. Namun Tuhan menegurnya, "Jangan pandang rupanya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Inilah kunci dari seluruh perikop ini. Allah tidak mencari orang yang paling mencolok, tetapi hati yang paling tulus. Ketika hampir semua anak laki-laki Isai lewat, Tuhan menolak mereka satu persatu. Justru Daud, si bungsu yang sedang mengembalakan domba, dipanggil dan diurapi. Daud tidak tampil dengan pesona raja, tetapi dengan hati seorang penyembah. Ia bukan pilihan populer, melainkan pilihan Allah. Tuhan menilai kesetiaan dan kerendah hatian, bukanlah kekuatan ataupun kewibawaan. Ia memilih hati yang taat, bukan reputasi gemerlap. Kita pun ditegur untuk berhenti melihat diri kita dan orang lain dengan penilaian manusia. Dalam kehidupan pelayanan dan pekerjaan, di tengah keluarga dan teman-teman kita, mari kita menilai apa yang Allah nilai, yaitu ketulusan dan ketaatan. Saat dunia sibuk memuji penampilan luar, biarlah kita berjuang agar hati kita tetap tulus dan taat di hadapannya. Karena itulah yang Allah lihat dari setiap orang yang Ia panggil dan angkat, termasuk kita. Mari kita berdoa. Engkau yang mengenal kami sepenuhnya. Engkau tidak melihat seperti manusia melihat. Engkau menembus setiap lapisan hati dan mengetahui isi jiwa kami yang terdalam. Saat kami sibuk memperindah apa yang tampak di luar, ajarlah kami menjaga hati yang tulus, rendah, dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi seperti pelita yang menyala dari dalam, memancarkan kasih yang lahir dari hati yang Engkau perbarui. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.